Sebelum belajar tentang asas Lee-Sartee, kita harus tahu dulu apa itu reaksi kesetimbangan. Mari kita lihat dua reaksi berikut ini. Apa perbedaan dari dua reaksi ini? Coba perhatikan tanda panah pada reaksi pertama. Lalu perhatikan tanda panah pada reaksi kedua. Pada reaksi pertama, panah tersebut menunjukkan reaksi berlangsung satu arah. Sedangkan pada reaksi kedua, panah menunjukkan reaksi berlangsung dua arah. Reaksi yang berlangsung dua arah inilah yang kita sebut sebagai reaksi kesetimbangan kimia. Maka, reaksi kesetimbangan kimia dapat kita definisikan sebagai keadaan di mana laju dari reaksi pembentukan produk dengan laju dari reaksi pembentukan reaktan setimbang, dan konsentrasi reaktan serta produk konstan. Apabila sistem kesetimbangan mengalami perubahan kondisi, maka sistem akan mengalami pergeseran untuk kembali pada keadaan setimbang. Cara untuk kembali pada keadaan setimbang lebih lanjut akan dibahas pada asas Lee-Sartee. Mari kita belajar pengaruh tekanan dan volume pada sistem kesetimbangan. Bagaimana pengaruh tekanan dan volume pada reaksi kesetimbangan kimia menurut asas Lee-Sartee? Mari kita lihat apabila tekanan dinaikkan dan volumenya diturunkan. Di dalam bejana, terdapat 5 mol hidrogen, 2 mol nitrogen, dan 2 mol amonia. Saat piston dinaikkan, tekanan dalam bejana akan berkurang, yang juga mengakibatkan volumenya bertambah. Sistem akan mempertahankan kesetimbangan dengan cara menggeser reaksi menuju ke arah jumlah molekul yang lebih banyak. Dalam kasus ini, sistem akan bergeser ke arah penguraian amonia. Setelah reaksi berlangsung, kita dapat melihat bahwa jumlah hidrogen dan nitrogen bertambah, sedangkan jumlah amoniak berkurang. Apa yang terjadi jika reaksi yang berjalan secara eksoterm suhunya dinaikkan atau diturunkan? Apabila suatu reaksi eksoterm mengalami penurunan suhu, reaksi akan berjalan menuju ke arah eksoterm, yakni ke arah pembentukan produk Ba2. Reaktan akan berkurang akibat digunakan dalam pembentukan produk. Selanjutnya, ketika suatu reaksi eksoterm mengalami kenaikan suhu, reaksi akan bergeser menuju ke arah endoterm, yakni ke arah pembentukan reaktan A2 dan B. Produk akan berkurang akibat digunakan dalam pembentukan reaktan. Bagaimana pengaruh konsentrasi pada reaksi kesetimbangan kimia menurut asas Lee-Sartee? Berikut ini terdapat reaksi kesetimbangan besi 3 tiosianat yang terurai menghasilkan ion besi 3 dan ion tiosianat. Larutan besi 3 tiosianat berwarna merah. Ion besi 3 berwarna kuning, sedangkan ion tiosianat tidak berwarna. Mari kita lihat bagaimana perubahan yang terjadi apabila ke dalam larutan tersebut ditetesi larutan natrium hidroksida. Selanjutnya, mari kita lihat apa yang terjadi jika ke dalam larutan tersebut ditetesi larutan natrium tiosianat. Mari kita lihat apa yang terjadi di dalam wadah tersebut secara molekular. Apabila ke dalam larutan tersebut ditambahkan larutan natrium hidroksida, maka jumlah ion besi 3 akan berkurang akibat terbentuknya besi 3 hidroksida. Agar kembali pada keadaan seimbang, reaksi akan mengalami pergeseran ke arah pembentukan produk. Selanjutnya,
Apabila ke dalam larutan tersebut ditambahkan larutan natrium tiosianat, maka jumlah ion tiosianat akan bertambah. Untuk kembali pada keadaan seimbang, reaksi akan mengalami pergeseran ke arah pembentukan reaktan. Berikutnya, mari kita lihat pengaruh konsentrasi pada sistem kesetimbangan dengan komponen yang memiliki wujud gas. Ketika ke dalam sistem ditambahkan gas amonia, maka jumlah amonia di dalam bejana akan bertambah. Untuk kembali pada keadaan seimbang, reaksi akan bergeser menuju ke arah pembentukan reaktan. Dalam kasus ini, reaksi akan bergeser menuju ke arah gas hidrogen dan gas nitrogen. Selanjutnya, apabila ke dalam sistem ditambah gas nitrogen, jumlah gas nitrogen di dalam bejana akan bertambah. Untuk mempertahankan keseimbangan, sistem akan melakukan pergeseran ke arah pembentukan amonia. Dapat diketahui bahwa setelah dilakukan pergeseran reaksi, jumlah amonia bertambah, sedangkan jumlah nitrogen dan hidrogen berkurang.